perisaiku saat badai hidup menerpaku. Janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Adalah janjimu di dalam hidupku, janjimu di dalamku, pulihkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Ku kan berdiri di tengah badai dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan bertahan di dalam tekanan dengan kekuatan yang kau berikan. Sampai kapanpun tak tergoyahkan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Saudara-saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, selamat pagi, shalom, mujuh-juah, manbanta krina. Kita bersyukur kepada Tuhan oleh karena kasih dan anugerahnya tetap memelihara kehidupan kita. Kita sehat, bahagia, sukacita. Kita bersyukur pada Tuhan karena semua ini boleh kita jalani hanya karena cinta kasih Tuhan. Sebelum kita memulai sapaan teduh pagi ini, mari kita terlebih dahulu berdoa. Kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan sorga, kembali kami mengucap syukur kepadamu ya Tuhan, oleh karena cinta kasih-Mu
yang telah menjaga, memelihara di dalam istirahat kami. Tuhan juga yang sudah memberikan kami hari yang baru, hari yang baik, hari yang penuh sukacita. Ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Pimpin kami dengan Roh Kudus Tuhan, supaya kami sungguh-sungguh dapat mengerti, memahami akan kehendak Tuhan. Berkati hamba-Mu yang Kau pakai untuk menyatakan kebenaran firman-Mu. Berfirmanlah kepada kami ya Tuhan, karena kami anak-anak-Mu telah siap sedia untuk mendengarkan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Firman Tuhan yang menjadi nats bacaan kita pagi ini terambil dari kitab Wahyu 11 ayat 15. Firman Tuhan berkata demikian. Lalu malaikat yang ketujuh meniup sangkakalanya, dan terdengarlah suara-suara nyaring di dalam surga. Katanya, kerajaan dunia ini sudah menjadi kerajaan Tuhan kita, dan Dia yang diurapinya, dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Demikian pembacaan firman Tuhan pagi ini. Tema kita pagi ini ialah Tuhan Yesus Kristus memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Saudara-saudara yang terkasih, kita baru saja merayakan Paskah, hari kemenangan dan pembebasan dari segala kuasa dosa dan kematian. Yesus bangkit dan mengalahkan kuasa maut. Orang-orang percaya patut bersyukur dan bersukacita oleh karena mereka pun akan mengalami tubuh kebangkitan dan menerima kemenangan serta menikmati kesenangan keabadian hidup bersama dengan Tuhan. Pagi ini kita mau belajar dari kitab Wahyu pasal 11 ayat 15 yang berbicara tentang malaikat ketujuh meniup sangkakalanya. Kitab Wahyu memberi keterangan kepada kita tentang segala sesuatu yang akan terjadi nanti meskipun secara samar-samar. Ketika sangkakala ke-1 sampai sangkakala ke-6 ditiup, kita sebagai pembaca kitab Wahyu disuguhi dengan berbagai gambaran kejahatan dan penderitaan yang akan menimpa bumi, di mana terjadilah penghukuman atas seluruh alam semesta. Namun apa yang terjadi ketika sangkakala ke-7 ditiup? Ternyata sungguh berbeda dengan apa yang terjadi sebelumnya. Pada waktu sangkakala ke-7 ditiup, tidak ada penghukuman yang terjadi. Para pembaca diarahkan kepada sosok pribadi yang maha kuasa, yaitu Yesus Kristus. Maka sungguh menakjubkan karena terdengar suara-suara nyaring di surga yang memuliakan Kristus oleh karena pemerintahannya. Suara sangkakala yang ke-7 memberitakan suatu pengumuman bahwa dunia telah menjadi kerajaan Kristus dan Ia akan memerintah sebagai Raja sampai selama-lamanya. Apa yang dinanti-nantikan sang nabi sebelumnya, kini didengarnya, yaitu suara sangkakala malaikat ke-7. Suara-suara nyaring dan penuh sukacita dari para kudus dan malaikat di sorga. Mereka bangkit dari tempat duduk masing-masing dan tersungkur dan menyembah Allah. Mereka mengakui dengan penuh syukur hak Allah dan Juru Selamat kita untuk berkuasa dan memerintah atas dunia. Mereka menaikkan syukur kepada Allah karena Dia telah memegang kuasa yang besar,
Mereka bersuka cita karena pemerintahannya tidak akan berakhir. Dan tidak ada seorang pun yang akan bisa merebut tongkat pemerintahan dari tangannya. Akibatnya semua bangsa telah marah atas berkuasanya Allah ini. Hati mereka bangkit melawan Allah. Mereka murka terhadap Allah. Dan dengan begitu akan menambah kesalahan mereka dan mempercepat kehancuran mereka. Karena mereka menolak penguasa alam semesta. Saudara-saudara, perlu kita ketahui bahwa para pembaca kitab Wahyu mula-mula adalah orang-orang Kristen yang mengalami penderitaan yang sangat berat oleh karena iman mereka. Pada saat itu, Kaisar Tiberius di Roma menjadikan dirinya sebagai dewa, sehingga semua orang yang ada di wilayah Kekaisaran Roma harus mengakui Tiberius sebagai Tuhan. Setahun sekali, penduduk Roma harus mempersembahkan korban di altar kuil Tiberius sambil berkata, Kaisar itu Tuhan. Disinilah letak masalahnya. Orang-orang Kristen tidak mau mematuhi perintah Kaisar. Karena bagi mereka, Yesus adalah satu-satunya Tuhan. Sehingga mereka dianiaya habis-habisan. Pemukiman mereka diserang dan dibakar habis oleh tentara-tentara Romawi. Mereka menawan, melucuti, dan memukuli orang-orang Kristen, sehingga ada banyak orang Kristen yang dibunuh dengan pedang. Lebih sadis lagi ialah ada yang diadu dengan binatang buas, yakni singa dan harimau. Orang-orang Roma sangat haus darah. Mereka sering mengadu manusia dengan manusia. Jika di antara mereka belum ada yang mati, pertandingan belum selesai. Orang Kristen yang tidak mau menyangkal imannya, maka dagingnya pasti tercabik-cabik. Belas kasihan tidak ada dalam hati mereka. Karena itu, pemahaman bahwa Yesus Kristus adalah penguasa mutlak di alam semesta ini, Juru Selamat yang pemerintahannya tidak akan pernah berakhir, tentu memberikan pengharapan serta menjadi penghiburan dan kekuatan bagi mereka yang mengalami penderitaan oleh karena iman mereka kepada Kristus. Pemahaman bahwa Kristus berkuasa mutlak tentunya juga dapat menguatkan kita dalam menjalani hari-hari kehidupan kita saat ini dan juga di hari-hari yang akan datang. Saudara-saudara, mungkin kita merasa khawatir oleh karena perkembangan zaman memperlihatkan kemerosotan dunia di berbagai bidang, baik moral, etika, dan mental manusia semakin rusak hari lepas hari. Hal ini bisa saja mengancam iman kita. Bagaimanapun pergumulan yang saat ini dan yang akan kita hadapi nantinya, ingatlah, kita memiliki Allah yang berkuasa mutlak atas segala sesuatu. Dia berkuasa atas segala bangsa dan raja-raja di dunia. Karena itu, mari kita percayakan diri kita di dalam perlindungannya, karena Ia setia menyertai kita. Kasih setia Tuhan beserta kita semua. Amin. Mari kita bersatu dalam doa. Kita berdoa. Ya Tuhan, terima kasih atas kebenaran firman-Mu yang sudah kami dengar pagi ini. Firman-Mu mengajarkan kepada kami bahwa kami patut bersyukur memiliki iman kepada Yesus Kristus yang berkuasa mutlak atas segala sesuatu dan yang akan memelihara, menjaga, serta melindungi kami di tengah-tengah situasi yang tidak mudah sekalipun,
bahkan Tuhan akan memberikan kepada kami kehidupan yang kekal. Terpujilah nama-Mu di tengah-tengah kehidupan kami. Ya Tuhan, kami mendoakan semua anggota Zaitun, dimanapun mereka berada, bagaimanapun kondisi yang mereka alami saat ini. Kami mendoakan pengurus Zaitun Klasis dan Runggun supaya tetap semangat di dalam melayani anggota-anggota Zaitun. Kami mendoakan khususnya bagi anggota Zaitun yang saat ini sedang berobat jalan ataupun dirawat di rumah sakit. Kami sungguh percaya bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan. Tidak ada penyakit yang tidak bisa Tuhan pulihkan, dan tidak ada pertarungan yang tidak bisa Tuhan menangkan. Bahkan kematian pun Tuhan kalahkan. Engkaulah empunya kehidupan, dan hanya kepadamu saja kami berserah. Saat ini kami mohon perlindungan dan kekuatan dari-Mu. Kami memerlukan Tuhan dalam hidup kami. Hanya Engkaulah yang mampu melakukannya. Dalam nama Tuhan kami, Yesus Kristus, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin.